Shalom, bertemu kembali dalam Ephrata Devotion pada hari ini. Seorang penyanyi ternama pernah bercerita, suatu saat kelompok musik kami mengadakan konser di luar daerah. Akulah penyanyi utamanya. Setelah selesai konser, semua yang hadir bertepuk tangan bersorak-sorai tanpa henti. Konser itu sangatlah berhasil. Namun saat orang sedang bersorak-sorai itulah aku dilanda kesedihan mendalam. Seseorang memberikan telegram kepadaku yang dikirim oleh istriku. Anak kami yang keempat baru saja dilahirkan. Aku tiba-tiba teringat bahwa setiap kali anak-anakku dilahirkan, aku selalu berada jauh dari istriku. Cuma dialah yang harus menanggung beban penderitaan seorang diri. Aku tidak pernah melihat bagaimana anak-anakku mulai membuat langkah pertama. Belum pernah mendengar bagaimana mereka tertawa atau menangis pertama kali. Aku hanya mendengar semuanya itu dari cerita istriku. Penyanyi itu melanjutkan, ketika masih sangat muda aku berusaha keras mendaki puncak karirku. Saat itu aku ibarat seekor kuda yang sedang menempuh jalur perlombaan. Tidak ada sesuatu yang lain yang mampu menarik perhatianku kecuali garis finish. Melihatku yang sedemikian sibuk, nenekku memberikan nasihat. Cucuku, janganlah berjalan terlalu cepat, karena sepanjang jalanmu ada banyak pemandangan menarik. Namun aku tidak pernah mendengarkan kata-katanya. Dalam hatiku aku berpikir, bila seseorang telah melihat secara jelas arah perjalanannya, maka mengapa ia harus menyia-nyiakan waktu untuk sekedar berhenti sejenak? Dengan pikiran yang demikian aku terus berlari ke depan. Tahun silih berganti dan aku memperoleh kedudukan, nama serta harta yang aku idam-idamkan sejak lama. Aku juga memiliki sebuah keluarga yang amat aku cintai. Namun aku tidak pernah merasa bahagia. Aku heran dan terus bertanya di mana letak kesalahannya sehingga aku jadi kurang bahagia. Sungguh, aku telah kehilangan banyak momen dengan keluargaku. Aku hampir dilupakan temanku. Sudah lama tidak beribadah dengan sungguh. Tidak pernah merasakan santai bersama keluarga, baca buku, tiduran, atau serasa seabad sudah aku tidak pernah menikmati indahnya bunga yang sedang mekar di taman, atau hijaunya pohon-pohon serta merdunya kicau burung. Aku terlampau sibuk. Efesus 5 ayat 15-16 berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari perhatikanlah hidup kita, mari arif menggunakan waktu yang ada dengan tidak mengabaikan hal-hal yang lebih berarti daripada pencapaian-pencapaian kita. Fokus pada tujuan itu baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan momen penting dengan orang-orang terkasih kita, yakni keluarga, anak-anak, orang-orang di sekitar kita, apalagi dengan Tuhan. Karena waktu-waktu yang berlalu tidak akan pernah kembali dan tidak akan pernah terulang. Bahkan sewaktu-waktu kita bahkan bisa tidak punya lagi kesempatan untuk menikmatinya bersama orang-orang terkasih kita, dan yang tinggal hanyalah penyesalan. Tuntutan zaman akan menyibukkan kita dengan pemuasan hasrat belaka dan makin menjauhkan kita dari Tuhan dan keluarga. Karena itu mari kita memperhatikan dengan bijak agar kita tidak kehilangan momen penting dan kita pergunakan kesempatan yang masih ada untuk hidup sesuai kehendak Tuhan saja. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan dan waktu-waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Namun seringkali kami fokus kepada pencapaian-pencapaian saja. Kami mengabaikan hal-hal berharga, hal-hal penting bersama dengan keluarga dan orang-orang dekat kami. Ampuni kami Tuhan, kami mau belajar untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan bijak dan arif. Supaya kami Tuhan bisa hidup dengan memandang kepada Tuhan dan memberi arti bagi orang-orang di sekitar kami. Kami gak mau lagi kehilangan momen, tapi kami mau memakai kesempatan yang ada untuk membuat momen-momen indah bersama-sama dengan orang-orang di sekitar kami, bersama dengan keluarga, dan memuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.